Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video yang berjudul Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau biasanya disingkat dengan RPP. Nah, jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Samdani. Langkah-langkah minimal dari penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang dapat disingkat dengan RPP dimulai dari yang pertama, mencantumkan identitas terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, potensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan metode pembelajaran. Yang kelima, menetapkan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, memilih sumber belajar. Yang ketujuh, menentukan penilaian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh tahap tersebut. Yang pertama, contoh identitas RPP. Di sini, satuan pendidikan yaitu MTS Nur Aini Banjarmasin, mata pelajaran yaitu Al-Quran dan Hadis, kelas atau semester yaitu kelas 4 dan semester ganjil, materi pokok yaitu surah Al-Alaq, alokasi waktu yaitu 2 kali 40 menit, kompetensi inti yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, kompetensi dasar melafalkan surah Al-Alaq dengan serta mengenal pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Indikatornya yaitu yang pertama, melafalkan surah Al-Alaq dengan benar. Yang kedua, menjelaskan pesan-pesan pendidikan yang terkandung dalam surah Al-Alaq tersebut. Selanjutnya yang kedua, yaitu contoh tujuan pembelajaran. A. Melalui metode ceramah, peserta didik dapat menyebutkan di mana dan kapan surah Al-Alaq diturunkan dan dapat menjelaskan apa saja pesan-pesan yang terkandung di dalam surah Al-Alaq dengan baik. Yang B. Melalui metode tanya jawab dan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi hukum tajwid yang ada di dalam surah Al-Alaq dengan baik. Yang C. Melalui metode demonstrasi dan discovery learning, peserta didik dapat membaca surah Al-Alaq sesuai dengan tajwidnya. Selanjutnya, contoh materi pembelajaran. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat diacu dari indikator. Contoh indikator yang tadi. Yang pertama, melafalkan surah Al-Alaq dengan benar. Yang kedua, menjelaskan pesan-pesan pendidikan yang terkandung dalam surah Al-Alaq tersebut. Nah, jadi materi pokok yang dapat digunakan yaitu yang pertama, surah Al-Alaq. Yang kedua, pesan-pesan pendidikan dalam surah Al-Alaq. Selanjutnya, contoh metode pembelajaran, metode dan strategi dalam pembelajaran. Yang pertama yang saya ambil di sini yaitu ceramah, yang kedua tanya jawab, yang ketiga diskusi, yang keempat demonstrasi, yang kelima discovery learning. Selanjutnya, contoh kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan awal, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga kegiatan penutup. Kegiatan awal. A. Guru mengucapkan salam, dilanjutkan berdoa bersama. B. Guru memperkenalkan diri dan mengenal murid melalui absensi. C. Guru mempersiapkan psikis dan fisik peserta didik dengan bersenam tangan. D. Guru menjelaskan tujuan mempelajari materi serta kompetensi yang akan dicapai. E. Guru membagi kelompok belajar atau diskusi. Selanjutnya kegiatan inti. Yang pertama, mengamati. A. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru tentang surah Al-Alaq. B. Peserta didik menyimak tulisan dan bacaan surah Al-Alaq yang ditampilkan di proyektor. Yang kedua, menanya. A. Melalui stimulus guru, peserta didik bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami tentang surah Al-Alaq. B. Guru atau peserta didik bertanya cara melafalkan surah Al-Alaq dengan benar dan fasih. Yang ketiga, eksplorasi atau eksperimen atau menggali dan mengumpulkan data. A. Peserta didik melalui belajar kelompok berlatih cara membaca surah Al-Alaq yang benar dan fasih.
B. Peserta didik mengidentifikasi hukum bacaan yang terdapat dalam surah Al-Alaq. Yang keempat, mengasosiasi A. Antar peserta didik membetulkan cara membaca surah Al-Alaq. Yang kelima, mengomunikasi A. Secara bergantian peserta didik melafalkan surah Al-Alaq di dalam kelas. B. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang hukum dan bacaan surah Al-Alaq. Lalu selanjutnya kegiatan akhir. A. Guru dan murid menyimpulkan hasil pembelajaran. B. Guru mengadakan tes tulis atau lisan. C. Guru menjelaskan pesan-pesan moral yang terkandung di dalam surah Al-Alaq. D. Guru menjelaskan secara singkat materi selanjutnya. E. Guru mengajak berdoa dan mengakhiri dengan salam. Selanjutnya, contoh media dan sumber belajar. Nah, di sini saya mengambil media pembelajaran yaitu laptop dan proyektor. Lalu, sumber belajar yang saya ambil di sini yaitu buku siswa dan juz amma. Selanjutnya yaitu tahap terakhir dari pembuatan RPP, yaitu penilaian. Nah, di sini ada contoh penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Teknik yaitu mengamati. Bentuknya yaitu adab di dalam kelas. Instrumennya masuk kelas tepat waktu, memakai seragam, tertib dalam mengikuti pembelajaran, membawa buku, dan sesuai mata pelajaran. Penilaian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Tekniknya yaitu tertulis, bentuk penguraian. Instrumennya menyebutkan surah Al-Alaq 1-5, menyebutkan hukum nun mati atau tanwin, menjelaskan kandungan pendidikan di dalam surah Al-Alaq. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Tekniknya yaitu membaca, bentuknya bacaan, instrumen, membaca surah Al-Alaq dengan fasih dan sesuai tajwid. Yang kedua, membaca surah Al-Alaq dengan berirama. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.